Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa, apalagi ini sudah memasuki angkutan lebaran atau arus mudik, diharap Anda untuk berkonsentrasi, kemudian juga tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Tentunya informasi-informasi dari dunia politik, hukum, kemudian juga dari Ciayu Majakuning, kemudian juga dari halaman Aneka Berita, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Dan informasi-informasi baik dari sekeliling Anda pemirsa, kemudian Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, halaman demi halaman baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa di pagi hari ini dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Cirebon, yang nanti kita akan berbincang tentang bagaimana persiapan ini pemirsa menjelang atau menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Nah, ini bagaimana teknisnya, kemudian juga bagaimana dengan pejuang zakat yang sudah dibentuk, kemudian apa sih target dari Basnas Kabupaten Cirebon di 1443 Hijriah ini. Nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber pemirsa, nanti akan saya kenalkan. Dan berikut saya baca dulu nih berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Selidiki order minyak goreng Cirebon, beberapa titik diperiksa atas perintah Kejaksaan Agung. Nah, ini pemirsa. Kemudian, nah ini pemirsa, di Liga Champion Eropa, duel besar antara City versus ya El Real. Nah, ini pemirsa, dini hari nanti silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo, awal Juni bisa lihat balapannya, pastikan trek Formula E sudah tuntas 100%. Kemudian ini pemirsa, catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, taruhan draft. Lalu lintas pemudik masih lancar, polisi sudah siagakan tim urai kendaraan. Ya, itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Rektor harus tegas sanksi pelaku dan pulihkan nama baik korban. Fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari sisi psikologi. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon, ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini, dapat teguran kalau melanggar. Kemudian insentif honorer tidak utuh. Soal THR pemerintah harus tegas. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya, ini di mana-mana nih pemirsa ya, termasuk informasinya bisa Anda saksikan di program Pribenje yang dari pukul 13.00 hingga pukul 14.00 siang. Ya, baru ditambal jalan rusak lagi, diduga diterjang hujan, jalan kembali berlubang. Itu pemirsa. Kemudian dorong sinergitas antara pusat dan daerah. Potensi desa belum tergali secara maksimal. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Pemudik kereta api melonjak, sisa kursi H-1 dan H-2 lebaran tinggal 40.599 buah. Itu pemirsa. Kemudian Menteri SDM periksa kesiapan Pertamina jelang musim mudik. Nah, ini pemirsa ya.
Kemudian dapat aspirasi pembangunan gedung serbaguna. THR cair, jangan panik buying. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya, ini pemirsa ada Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, ada Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Ya, biasa saya memanggilnya dengan Kang Zaini. Selamat pagi, Kang Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Zaini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Zaini, ini pemirsa ada Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Cirebon, ada Kang Sigit Nurhendi. Selamat pagi, Kang Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Sigit? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Kang Zaini nih. Kang Zaini, ini kan tinggal hitungan hari nih ya. Betul. 1 Syawal 1443 Hijriah. Nah, ini bagaimana persiapan Basnas menghadapi Hari Raya Idul Fitri ini? Secara umum, baik teknisnya seperti apa? Silakan, Kang Zaini. Terima kasih. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak menjelang Ramadan. Dari kita sudah melaksanakan turba ke desa-desa yang kita kumpulkan dalam 5 zona, 5 kecamatan. Kemudian kita juga sudah membentuk pejuang zakat. Pejuang zakat, oke. Dari penyuluh non ASN Kementerian Agama Kabupaten Cirebon untuk membantu kami, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan sebentar lagi Idul Fitri. Oleh karena itu ya istilahnya lamun bayi ketinggalan jebrol ya baik. Iya. Ya kari itu. pecah ya baik jelamun. Iya. Oke. Itu jadi persiapan sudah matang gitu Sudah kan ya? Matang sekali, tinggal teknis pelaksanaan di lapangan. Dan insya Allah semuanya akan kita rekam, kita catat, kita mapping sehingga pengumpulan zakat fitrah untuk tahun ini semuanya akan menjadi bahan evaluasi kita untuk menentukan kebijakan di tahun ke depan agar supaya pelaksanaannya dan administrasinya menjadi lebih baik dan sesuai dengan aturan undang-undang fikih dan undang-undang. Oke, dan Kang Zaini kan tahun ini pemerintah melonggarkan, membolehkan mudik ya. Dan tentu di malam Lebaran itu kan hilir mudik, takbir keliling. Ini kan diperkirakan ini akan ada kembali ya. Dan ini menyita dan akan mengganggu pengumpulan zakat fitrah nggak nanti? Justru saya memandangnya optimis ya. Optimis. Karena gitu? banyak yang pulang kampung sehingga mereka yang di Jakarta akhirnya menunaikan zakatnya di Kabupaten Cirebon kan. Nah itu juga merupakan pemudik itu yang berasal dari mereka Kabupaten ya. Cirebon. Tentunya pemudik yang pulang ke Kabupaten Cirebon itu mereka Muslim dan mereka wajib menunaikan zakat fitrah. Dan saya berharap mereka dapat menunaikan zakat fitrahnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Ini potensi sebenarnya. Untuk lalu lalang mudik dan lain sebagainya. Iya kan, itu kan. Terutama di malam hari kan. Di malam hanya, saya pikir tidak terlalu menjadi penghalang bagi kita karena sekarang segala sesuatunya bisa dilakukan dengan cara digital. Dengan online juga. Online juga, pelaporan dan lain sebagainya sudah melalui tinggal hubungan di grup PA dan lain sebagainya kita diskusikan seperti itu. Jadi memang untuk mobilitas juga insya Allah tidak terlalu mengganggu pengumpulan zakat fitrah di tahun ini. Baik. Oke, tahan dulu saya ke Kang Sigit nih sebagai Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Cirebon. Kang Sigit, teknis tadi itu kita tinggal beroleh baik katanya ya. Tinggal menunggu hari H. Nah, hingga saat ini dari hasil analisa, apakah nanti ada perkiraan, misalnya perkiraan ada kendala-kendala, jika ini ada kendala dan seterusnya, itu diantisipasi nggak gitu Kang Sigit? Silakan Kang Sigit. Baik, terima kasih bahwa kegiatan penghimpunan zakat ini adalah sesuatu yang sudah berjalan secara rutin ya. Sudah setiap tahun kita lakukan. Cuman di tahun ini kita coba untuk melakukan persiapan itu dengan
pola-pola yang lebih efektif, efisien. Tadi disampaikan bahwa kita memang sudah melakukan sosialisasi turun ke bawah dengan adanya tahun ini pembentukan UPZ sampai tingkat desa. Nah, itu lebih kita bisa memantau bagaimana perkembangan dari kegiatan pengumpulan zakat itu. Nah, kami berharap di tahun ini para UPZ ini dapat melakukan kegiatan penghimpunan itu lebih awal, supaya pendistribusiannya ini juga bisa dilakukan lebih awal, bisa secara bertahap, bisa nanti di akhir malam Idul Fitri itu sudah tinggal sisanya saja yang belum gitu. Ini akan memudahkan juga terhadap UPZ di kecamatan terkait pelaporannya, juga terkait kami menerima laporan itu tidak sampai mungkin tahun-tahun sebelumnya sampai larut malam gitu. Iya. Nah, ini kan sebetulnya tidak efektif ya, kita bisa melakukan. Untuk mensiasati itu bagaimana Kang Sigit? Nah, bahwa zakat itu pengeluarannya kan bisa ditakjil, bisa di awal kan, atau kalau enggak 1 minggu sebelum hari H atau 3 hari sebelum hari H, kita kan sudah tahu berapa jumlah kakak atau jiwa yang ada dalam satu desa itu berapa, yang bisa menyerahkan zakat ke UPZ itu biasanya berapa. Nah, ini bisa diperkirakan ya, karena ini bisa ada pelaporan lebih awal kan gitu. Jadi tidak numpuk di malam Idul Fitri. Nah, ini kurang maksimal gitu. Jadi mencoba secara administratif dan teknisnya ini lebih awal. Administratif dan teknisnya nanti seperti apa? Karena ini kan kebiasaan Kang Zaini, Kang Sigit, bahwa masyarakat kita lebih afdolnya itu di malam H itu, di malam takbiran. Nah, bagaimana cara teknis dan administrasinya? Tapi tahan dulu nih, Kang Sigit dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa berinteraktif langsung via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV, atau Anda bisa berinteraktif langsung 0231482138. Silakan Anda bisa berkonsultasi ya mengenai zakat dan seterusnya. Kembali ke Kang Sigit, tadi terputus jeda iklan, ingin merubah kebiasaan di malam H itu ya. Kira-kira, nah itu sosialisasi itu sejauh ini seperti apa gitu ya? Karena orang taunya kan terutama zakat fitrah itu di malam takbiran gitu, Kang Sigit. Ya, baik, pengalaman saya itu bahwa memang betul banyak para masyarakat itu mengeluarkan zakat di malam, tapi tidak semua. Artinya bisa juga pengalaman saya itu H-3 itu sudah mulai membuka untuk penghimpunan itu. Kemudian UPZ itu kan punya data berapa mustahik yang ingin dibagikan tahun ini, berapa ratus apa. Itu kan bisa bertahap dibagikan. Contoh di hari pertama ini sudah terhimpun beras fitrah. Nah, kita sudah bisa didistribusikan di blok mana dulu gitu loh. Nanti hari keduanya nambah banyak nih biasanya. Nanti di blok mana dulu. Nah, terus hari terakhir sampai dengan menjelang malam Idul Fitri itu tinggal blok mana yang belum. Jadi tidak numpuk pendistribusiannya di malam Idul Fitri itu juga. Ini yang menjadi kendala, akhirnya waktu ini nggak efektif gitu loh. Ketika kita sudah bertahap, kita sudah berpendistribusian, nanti di malam Idul Fitrinya tinggal kita menyelesaikan, menuntaskan bagian mana yang belum mustahiknya. Itu akan efektif gitu. Toh kita juga tahu berapa kira-kira jiwa dalam satu masyarakat dan berapa mustahiknya. Tapi itu sudah disosialisasikan Kang ke UPZ gitu? Sudah. Atau ke pejuang zakat? Sudah. Ya pasti pertanyaan dari UPZ itu pasti kebanyakan orang kan malam takbiran. Tapi betul, tapi tidak semua gitu loh. Tidak semua di malam takbiran atau di malam Idul Fitri. Saya pengalaman buka H-3 juga sebagian masyarakat sudah ada yang
menyerahkan atau mengeluarkan zakat fitrahnya, ini kan sudah mulai secara bertahap itu dikumpulkan terus kemudian dibagikan langsung kan gitu. Pencatatan kan ada gitu loh, pencatatan. Dan pengalaman saya bahwa penghimpunan zakat itu tidak akan jauh berbeda dari setiap tahun itu. Karena jumlah jiwa itu juga dalam satu kampung ya lonjakannya tuh juga nggak terlalu Perkiraan apanya terus siklusnya begitu-begitu aja betul, gitu. betul. Kenapa kita harus menunggu sampai akhir penerimaan? Ini nggak efektif. Baik dari tim UPZ-nya untuk mendistribusikannya, baik juga dari mustahiknya kan tidak bisa dimanfaatkan kalau mungkin menerima beras itu jam 1 malam. Nah, kalau jauh-jauh hari kan mereka sudah menyiapkan untuk persiapan masakan atau makanan lebaran kalau memang jauh-jauh hari kan gitu. Jadi efektivitas itu ada di mustahik, juga ada di muzaki UPZ-nya selaku amilnya ini leluasa membaginya gitu. Nah ini akan berimbas kepada UPZ kecamatan juga dalam penerimaan datanya dan juga akan berimbas kepada Basnas juga dalam penerimaan datanya. Perkiraan jam 8 itu kami sudah terima data itu. Kebiasaannya jam berapa? Jam 1? Sampai jam 12, malam, jam bahkan 1. lebih. Nah, apalagi kabupaten ini ada 40 kecamatan. Menunggu laporan dari masing-masing UPZ desa, bisa dibayangkan. Ini salah satu yang akan dibenahi di tahun ini ya. Kita coba. Tidak sesuatu yang diharamkan bahwa ini bagian dari istihad nih. Takjil mengeluarkan zakat fitrah di awal itu bukan sesuatu yang diharamkan kan, boleh kan gitu. Memang waktu utama itu di malam Idul Fitri kan. Afdol lah ya. Afdolnya lah. Ya, itu ya. Silakan Kang ya Zeri. Memang ini dilengkapi. sepanjang kita sosialisasi, sebenarnya kita juga sudah menyebarkan surat edaran tentang kapan di desa sudah bisa direkap untuk dilaporkan ke kecamatan dan kapan kecamatan lapor ke kita. Kabupaten itu sudah ada. Ya kalau misalnya mereka konsisten dengan surat edaran tersebut, mungkin apa yang dijelaskan oleh Kang Sigit bisa terlaksana dengan baik. Tapi ya kita juga menyadari ini adalah proses awal. Proses awal, ya, betul. Dan setiap kita sosialisasi selalu yang ditanyakan itu bagaimana kebiasaan kita yang barangkali kita mencoba merubah dengan pelan, gradual. Tapi sadar ya nanti karena ini menyangkut kebiasaan, butuh waktu gitu Kang Zeni, Kang Sigit, iya kan? Betul. Untuk merubah ini gitu. Betul. Kita sadar betul bahwa itu butuh waktu, tapi kalau tidak dimulai kapan lagi? Kapan lagi kan begitu kan? Oke. Dan Kang Zeni, ini kan tentu dari sisi administrasi ingin dibenahi ya di tahun ini ya. Kita tunggu bagaimana nanti apakah H-3 kan sudah dibuka tadi yang disebutkan oleh Kang Sigit. Kita tunggu apakah nanti H-3 sudah berbondong-bondong, nanti pas di malam takbiran itu tinggal administrasinya saja ya. Diharapkan jangan sampai jam 12 bahkan pukul 1 dini hari. Sampai 1 dini hari. Iya kan itu ya. Melek-melek. Oke, iya melek ya. Oke, dan Kang Zeni itu tadi membentuk pejuang zakat itu tujuannya untuk apa gitu? Nah itulah karena bagaimanapun kita sudah bikin UPZ tingkat desa, tapi tentunya UPZ tingkat desa juga perlu mitra untuk diskusi, juga perlu adanya pengawasan, pengamatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita butuh relawan-relawan zakat yang dapat memotret bagaimana seharusnya pengumpulan zakat fitrah ini. Nah, alhamdulillah kemarin baru saja kita BIMTEK tentang bagaimana penulisan pelaporannya dan lain sebagainya. UPZ? Ke relawan tadi, ke pejuang zakat itu ada 40 setiap kecamatan satu orang. Dan itu kenapa 40? Karena memang penyuluh tentang zakat itu ada 40 di setiap kecamatan satu. Tapi mereka sebenarnya penyuluh itu ada di setiap desa juga, tapi dengan fungsi yang berbeda. Ada yang penyuluh bagian, mereka bisa dilibatkan juga untuk membantu bagaimana agar proses penghimpunan zakat fitrah untuk tahun ini bisa lebih baik, dan tentunya mereka bisa dilibatkan atau bisa bekerja sama dengan UPZ tingkat desa itu ya untuk administrasi yang lebih baik. Kang Sigit, UPZ tingkat desa ya, ini kan kadang taunya nih masyarakat di desa
ini zakat gitu kan yang ada seperti kupon yang dibagikan nanti desa yang ngambil gitu kan. Iya kan, desa tinggal ngambil. Ada juga terkadang bukan di desa gitu. Jadi ini UPZ-nya di desa atau di mana sih gitu kan sedikit? Nah, betul. Kami mengirimkan SK untuk pembentukan UPZ tingkat desa. Di situ kepala desa atau KUU itu sebagai penasihat satu memberikan kewenangan siapa yang ingin siapa yang akan mengelola zakat ini, UPZ-nya dibentuk oleh desa atau masjid. Biasanya masing-masing tempat itu berbeda gitu. Ada yang kemudian kegiatan pengumpulan zakat nanti oleh masjid, berarti UPZ-nya ini akan dilaksanakan oleh orang-orang masjid kan. Ada juga oleh perangkat desa. Nah, silakan saja. Tapi yang jelas bahwa zakat ini bisa baik secara administrasi, kemudian pendistribusiannya juga tepat sasaran sesuai dengan alokasi yang sudah kita sampaikan, bahwa 80% zakat yang terkumpul didistribusikan langsung kepada mustahik atau warga sekitar yang berhak menerima. Kemudian baru dilaporkan ke UPZ kecamatan dan ke Basnas. Makanya ini butuh adanya pejuang zakat ini sebagai mitra ini, ya mereka bisa membantu lah memberikan informasi, data ataupun pengawasan supaya zakat ini bisa tepat sasaran, tidak terakumulasi di umpamanya amilinya terlalu banyak mendapatkannya, atau istilahnya dulu tuh panitia. Jadi kita itu memang di tahun ini sudah tidak memberlakukan adanya panitia pengumpulan zakat, tidak ada. Tetapi kita membuat istilah UPZ, unit pengumpulan zakat, yang sah dan berhak untuk melakukan kegiatan pengumpulan sesuai SK dari Basnas. Itu ya. Itu. Dan apakah pejuang zakat ini Kang Sigit, Kang Zaini sebagai upaya dari Basnas Kabupaten Cirebon juga untuk meningkatkan meningkatkan hasil di tahun ini, dalam artian ada target. Jadi ini harus dibentuk pejuang zakat, tidak lain adalah untuk mensosialisasikan gitu. Betul. Dari mulai program kita edukasi, sosialisasi, kemudian kita akan bisa mengevaluasi tentunya kira-kira pendapatan sekarang itu berapa. Nah, kita akan evaluasi dari jumlah sekian jiwa ini berapa persen yang bisa menyerahkan ke UPZ, karena masyarakat sendiri ada yang langsung menyerahkan zakatnya langsung ke mustahik kan gitu. Iya, baik. Artinya mereka juga nanti kalau misalnya ini sudah rapih ya, mereka mungkin ya seperti sales zakat lah. Iya, sales zakat lah ya. Sales zakat untuk mempromosikan zakat, dan ini nanti fokusnya Duta bukan zakat duta zakat atau duta Basnas lah ya. Fokusnya tidak hanya fitrah, nanti ke zakat mal nanti. Iya, baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Zaini dan juga Kang Sigit, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan ada beberapa WhatsApp yang masuk saya baca. Ini diantaranya, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Gegesik, Kang Zaini, Kang Sigit. Ini menanyakan tentang anak saya. Anak saya sekolah di salah satu SD di Kecamatan Gegesik. Nah, ini gurunya sudah memberikan plastik ya, kemudian untuk diisi beras. Nah, kemudian anak saya menyerahkan ke sekolah. Nah, apakah itu juga nanti masuk ke Basnas atau tidak? Nah, ini dari pemirsa di Jagapura, Kang Gegesik. Langsung dijawab saja, Kang Zeni, silakan. Ya, insya Allah masuk ke Basnas. Jadi kita UPZ di samping yang berbasis desa, kita juga berbasis lembaga pendidikan. Bukan hanya SD berarti? Bukan hanya SD, bukan SMP, SMA juga. Kita menyebarkan kupon ke mereka, dan semua zakat-zakat fitrah yang dikumpulkan nanti masuk ke Basnas Kabupaten Cirebon. Oh,
SD itu ya. Kalau tidak salah minggu kemarin Kang ya. Dari minggu kemarin Kang Sigit kan. Betul. Nah itu pemirsa dari Jagapura Gegesik ya menanyakan tentang itu. Mungkin orang tuanya juga ini menanyakan itu sampai ke Basnas tidak kan mungkin begitu. Ya. Dan itu di sekolah-sekolah masuknya UPZ juga Kang Sigit. Maksudnya UBZ. Unit pengumpulan zakat. Ya, betul. Dan itu alokasinya sama ya. Bisa dibersihkan ke warga sekolah yang tidak mampu, anak-anak yang tidak mampu. Ada yang diserahkan ke Basnas juga. Jadi tidak semuanya yang dikumpulkan di sekolah itu juga untuk guru-gurunya, bukan. Kita ada aturan teknisnya kan gitu. Jadi ini buat siapa? Buat gurunya. Kalau guru itu masuk asnafnya apa kan? Gitu kan, ya kan? Itu menjadi pertanyaan kan gitu. Jadi ada aturan sama, edaran yang kita berikan itu juga harus didistribusikan kepada yang berhak. Itu ya Kang ya. Ini satu lagi yang saya baca ya, ini dari pemirsa di Kedung Jaya Kedawung ya, Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Nah, yang ingin saya tanyakan, nah ketika malam takbiran itu sebaiknya ya zakat fitrah itu seperti apa? Apakah diperuntukkan untuk tetangga, kemudian juga untuk orang tidak mampu, karena kebiasaan di desa itu saling tukar menukar katakan Kang katanya. Misalnya Kang Sigit ngasih saya juga ngasih ke Kang Sigit ini berasnya itu. Itu di malam hari kebiasaannya begitu. Mohon penjelasannya Kang Zeni. Jadi zakat fitrah sebagaimana zakat-zakat yang lain ada asnafnya ya. Asnafnya itu ada seperti fakir miskin, fisabilillah dan lain sebagainya. Itu mereka yang memang berhak untuk menerima zakat. Jadi kepada siapa zakat kita didiskusikan? Ya kepada yang pertama mungkin fakir miskin, mereka yang membutuhkan. Jadi kalau perlu pastikan lingkungan di sekitar muzaki, orang yang berzakat itu sudah tidak ada lagi orang yang cemas besoknya makan apa. Besoknya ya, makan jadi apa, al-nuhum anis su'al fi tilkal lailah. Jadi itu pastikan kalau misalnya itu semua sudah, berarti ke mustahik yang lain, segmen yang lain. Segmen yang lain mungkin ada untuk fisabilillah misalnya. Ada guru ngaji yang selama ini mungkin tidak mendapatkan mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas dan lain sebagainya. Itu juga termasuk mustahiquz zakat atau asnaf yang bisa kita berikan zakat. Maksudnya ini mungkin saya ngasih ke Kang Sigit ngasih ke saya ngasih ke Kang Zaini, mungkin yang terjadi demikian gitu kan katanya. Bagaimana? Jadi begini. Ini masih ke Kang Zaini dulu. Masih Kang Zaini. Silakan Kang Zaini. Jadi ya harus masuk dalam kategori asnaf tadi, tidak hanya sekedar tukar menukar gitu kan. Kalau misalnya sayanya orang kaya dan bukan termasuk asnaf dan lain sebagainya, tentunya saya tidak bisa menerima zakat. Zakat fitrah itu ya. Zakat fitrah itu. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan memang fakir miskin dan lain sebagainya, nah mereka bisa menerima zakat. Tapi tadi WhatsApp itu kebiasaan di kita katanya tukar menukar itu. Kang Sigit, silakan Kang Sigit. Ya sebetulnya prinsipnya bukan asal tukar menukar, yang jelas harus memenuhi syarat. Ya. Yang kedua, zakat fitrah itu bisa diserahkan langsung kepada mustahik atau mungkin tetangga atau saudara memang yang memenuhi persyaratan. Tetapi ketika zakat itu diserahkan kepada amil, dalam hal ini UPZ, itu ada beberapa keuntungan. Artinya UPZ ini punya data kan, mustahik yang ada di desa itu bisa pendistribusiannya itu lebih merata kan, tidak hanya di lingkungan dekatnya saja, tapi dalam satu wilayah desa itu akan merata menerima pendistribusian zakat itu kan gitu. Barangkali ada sisi-sisi di lingkungan blok desa itu ada yang agak jauh kan itu, kan mereka nggak tahu. Tapi kalau desa itu kan ada datanya kan gitu, orang-orang yang nggak mampu, yang fakir, yang miskin, gitu lebih pemerataan pendistribusiannya sebetulnya kan gitu. Nah, jadi tidak akan numpuk-numpuk pada
satu orang saja, tetapi bisa lebih merata gitu. Itu ya. Baik, ini satu lagi yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dari pemirsa di Galagamba ya. Cuaringin ya, Galagamba Cuaringin. Nah, juga ini menanyakan tentang wajib zakat. Nah, apa betul bahwa jika pegawai negeri sipil, mungkin ASN ini ya, itu kewajibannya dua, baik zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat harta. Terima kasih. Ini dari Bapak Suedi di Galagamba, Cuaringin. Kang Zeni, silakan Kang. Terima kasih. Ya, memang ada dua macam zakat. Yang pertama zakat fitrah itu ya. Zakat fitrah itu adalah zakat kewajiban semua muslim. Ya, mereka yang hidup sampai atau yang masih ada sampai malam hari raya, yang menemukan malam hari raya itu berarti yang berjumpa dengan malam hari raya dan punya kelebihan sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain, maka wajib zakat semuanya. Laki perempuan, kecil besar dan lain sebagainya. Itu adalah zakat fitrah. Kemudian ada juga zakat mal. Nah, zakat mal itu adalah kewajiban bagi mereka yang sudah hartanya sudah mencapai satu nisab. Satu nisab itu kadarnya adalah harga 85 gram emas. Jadi mereka yang punya uang dalam jangka 1 tahun mencapai itu berarti wajib zakat. Nah, bagaimana tentang ASN? Ya tentunya fitrah wajib. Fitrah wajib, oke. Karena ya fitrah wajib. Kemudian apakah ada zakat lain? Apabila penghasilannya itu sudah mencapai 85 gram itu, maka juga yang bersangkutan wajib untuk menunaikan zakat mal. Jadi ya betul, ASN punya kewajiban zakat fitrah sekaligus juga zakat mal. Kang Sigit. Ya, tadi udah jelaskan, sebetulnya Islam itu mengajarkan kita untuk bisa saling berbagi itu tidak hanya terpaku pada aturan zakat saja. Yang zakat sudah jelas tadi ada fitrah, ada zakat mal, termasuk bagian itu adalah penghasilan. Tetapi masih ada sisi-sisi lain seperti infak, sedekah, hibah yang nilainya tidak terbatas, kan artinya begini. Jadi kadang ada dalam satu lingkungan masjidnya tidak terurus. Kenapa ini harus sampai nunggu dari uang hasil zakat? Kenapa tidak dihimpun atau kita sebagai muslim mengeluarkan infak sodakohnya untuk pembangunan madrasah apa dan sebagainya? Kenapa harus menunggu dari ini? Ini kan masih kontroversi tentang terkait zakat itu. Jadi terkait zakat ya ada fitrah, ada mal dan sebagainya ya, sesuai dengan nisab yang sudah ditentukan. Itu ya. Ini satu lagi nih yang WhatsApp yang keempat yang saya baca. Ini dari pemirsa di Depok ya, Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Keduanan ya. Keduanan Depok. Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Nah, ini dari Muhyiddin ya di Keduanan, juga ini menanyakan dan ingin berkonsultasi mengenai zakat. Nah, yang ingin saya tanyakan karena ini baru menyimak Selamat Pagi Cirebon, apakah dan mulai kapan zakat fitrah itu bisa disalurkan? Kebiasaan saya ke keluarga, kata Pak Muhyiddin ini, di malam takbiran. Bagaimana pendapat dari narasumber? Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang mengumpulkan, ini desa itu ya, desa katanya setiap rumah itu dikasih plastik ya di desa-desa itu, kemudian ada baik dari Linmas itu kemudian ngambilin ya, itu larinya kemana berasnya maksudnya ya, apa mungkin ke Basnas atau kemana mungkin seperti itu. Nah, itu dari Pak Muhyiddin di Keduanan. Oke, sebelum dijawab tahan dulu, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan Kang Zeni ya, tadi terputus jeda iklan dari Pak Muhyiddin di Keduanan Depok yang menanyakan
tentang kapan ya mulai apakah saat ini katanya sudah boleh ya, padahal ini sudah dijawab. Ini katanya baru nonton Selamat Pagi Cirebon. Silakan Kang Zaini. Jadi kewajiban zakat fitrah itu sebenarnya mulainya ketika terbenamnya matahari di malam hari raya. Itu kewajiban mulai wajib zakat. Jadi mereka yang menemukan saat-saat itu berarti wajib zakat. Tapi bisa ditakjil, dipercepat istilahnya. Penyalurannya bisa dipercepat dari mulai awal Ramadan. Oh, awal Ramadan juga sudah diperbolehkan. Sudah diperbolehkan untuk dibayarkan zakat. Jadi tidak mesti menunggu malam takbiran ya. Tidak mesti menunggu malam takbiran. Jadi dari kemarin juga, maunya dari awal-awal bulan suci Ramadan boleh. Sudah. Apalagi saat ini tinggal beberapa hari lagi juga boleh gitu ya. Boleh sekali. Makan tadi anjuran kita seyogianya untuk ditakjil saja karena untuk ya penataan manajemennya kan lebih baik sehingga mustahik juga diberikan keuntungan kan sehingga sudah betul-betul punya beras sehingga nanti kira-kira masak apa untuk anunya tinggal mencari. Iya. Oke, dan ngomong-ngomong ini targetnya berapa sih Kang? Kabupaten Cirebon untuk pengumpulan itu? Nah, target yang kita targetkan untuk yang yang masuk ke rekening kita itu kita mungkin target untuk zakat fitrah sekitar 2 miliar. 2 miliar. Tapi kita juga ingin memotret tadi yang dikumpulkan oleh masyarakat kemudian juga didistribusikan kembali ke masyarakat. Itu ingin kita memotret targetnya ya kemungkinan bisa sampai 5 atau 6 miliar. Gitu ya. Optimis di tahun ini bisa tercapai gitu kan? Insya Allah optimis. Sebenarnya bahkan potensinya itu sekitar untuk zakat fitrah itu sangat besar. Ya bayangkan saja misalnya taruhlah 80% penduduk Kabupaten Cirebon itu Muslim. Setiap orang 30.000 rupiah. Mungkin besar, potensinya sangat besar sebenarnya. Baik. Itu ya Kang Sigit ya. Tadi potensi ini gitu ya. Potensi zakat ini sangat berpotensi gitu ya. Tapi masih belum tergali secara maksimal. Kang Sigit. Ya, kan ini dalam tulisan Anda, penelitian Anda seperti apa ini berkaitan dengan zakat nih? Ini terkait dengan penelitian saya. Kita berangkatnya dari ada potensi zakat yang bisa diterima itu ya dari tadi jumlah penduduk Muslim itu potensinya cukup besar. Dari potensi itu kita punya target, ya kan? Nah, target dan kemudian ada realisasi. Antara target dan antara realisasi ke target saja kita ya realistis lah ada peningkatan setiap tahunnya lah. Tapi dari yang target sampai ke potensi ini masih banyak ruang kosong yang jauh sekali. Nah ini kan sebetulnya perlu manajemen strategi kita untuk dapat meningkatkan penghimpunannya ini. Karena kita harus berdasarkan penelitian apakah ruang kosong ini karena masyarakat atau muzak ini langsung menyalurkan zakatnya secara langsung ataukah ada penghimpunan yang datanya tidak terlaporkan ke kami kan gitu. Nah, ini kan perlu penelitian kan gitu. Kalau memang ternyata masyarakat ini sudah mengeluarkan zakat, nah kita arahkan supaya bisa diarahkan kepada kami ke Basnas supaya ini bisa menjadikan potensi kalau terhimpun. Kalau masyarakat mengeluarkan zakat secara personal gitu masing-masing gitu, ini tidak ada potensi. Dan itu yang terjadi saat ini. Dan itu gitu terjadi ketika contoh zakat mal nih, yang akhirnya ini membagikan zakatnya secara langsung gitu ya. Beberapa orang melakukan secara langsung. Ini kan nggak ada potensi. Tetapi ketika zakat mal itu terhimpun di Basnas, ini kan bisa ada potensi untuk zakat produktif. Tidak hanya memberikan kepada masyarakat secara konsumtif, sekali bagi, habis, selesai. Tapi kita kan punya tanggung jawab moral terhadap pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Ini supaya M2M targetnya adalah. Jadi mustahik, menjadi munfik, bahkan kalau bisa menjadi muzaki. Tahun ini kita menjadi mustahik, tahun depan kita menjadi munfik, bahkan kalau bisa menjadi muzaki. Itu bisa dikelola kalau
dana itu terhimpun, tidak secara personal saja gitu. Ini potensi yang belum tergali secara maksimal. Betul, betul. Zakat ini. Iya, apalagi secara nasional juga sama antara target dan realisasinya. Dan potensinya luar biasa, yang dalam hitungan nasional itu potensi zakat itu mencapai 257 triliun atau berapa kalau nggak salah. Itu nasional ya. Betul. Baik. Tapi realisasinya kan belum. Baik, baik. Kang Zeni, hingga saat ini apakah dari pejuang zakat kemudian UPZ ini ada yang memberikan komunikasi, ada kendala-kendala tertentu gitu hingga saat ini, beberapa hari lagi jelang hari raya Idul Fitri itu ada nggak hingga saat ini? Ya tentunya masih ada kendala-kendala. Ya salah satunya tadi yang sudah kita bahas. Jadi memang kebiasaan masyarakat itu menunaikan zakat ya di Di malam malam itu ya, malam takbiran itu. sehingga untuk merubah sebuah kebiasaan itu kan harus bertahap. Kemudian juga banyak sekali ini pengumpulan zakat ya, yang ada yang sifatnya pribadi yang langsung menunaikan. Misalnya saya langsung menyebarkan ke, Ya itu kan banyaknya begitu Kak. Ya, ada juga Iya yang kan? melalui musola-musola kecil yang tidak tidak tercatat dan lain sebagainya. Itu barangkali kendala-kendala yang memang harus kita berikan jalan keluar yang terbaik lah. Tapi insya Allah UPZ desa, kemudian para pejuang zakat berusaha untuk memotret semuanya, dan itu akan menjadikan bahan bagi kita semua untuk memberikan evaluasi dan menentukan kebijakan di tahun yang akan datang. Baik, baik. Kang Sigit itu tadi ya menyambung dari Kang Zaini bahwa individu saja gitu ya langsung bagi-bagi gitu kan. Nah, menurut Anda ini tidak disalurkan ke misalnya ke Basnas ya? Karena ini kan persoalannya adalah persoalan trust juga ya, yang katanya setiap tahun juga ini sudah mulai merangkak naik. Berarti ini ke Basnas kabupaten trustnya juga semakin baik gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau ada individu-individu ya, mayoritas di kita kan individu-individu yang berzakat gitu. Bagaimana pendapat Anda? betul. Ya kita tidak bisa memaksa ya dengan sesuatu hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh mereka para agnia. Cuman di tahun ini kita juga punya program untuk sosialisasi dan mengajak para agnia untuk bisa menyalurkan zakatnya ke Basnas atau kemudian melibatkan kita dalam hal penyaluran. Kalaupun tidak bisa semuanya disalurkan ke Basnas, ya ada sebagian mungkin yang bisa disalurkan ke Basnas. Nah itu sudah kita lakukan. Jadi kita punya mapping untuk pemetaan tahun ini, agni-agni yang ada di Kabupaten Cirebon, kita sedang melakukan sosialisasi kan itu. Nah caranya supaya ada trust, ya ketika ada program kegiatan Basnas itu kita undang mereka agnia. Ini loh kegiatan kita, pendistribusiannya. Jadi mereka juga tahu gitu bahwa kita juga bergerak dan melakukan hal itu. Kan gitu. Tidak bisa secara langsung maksa udah ke Basnas saja. Nggak bisa ya, ya, nggak gini, bisa Kak. ada. Mungkin Ya, silakan, langkahnya itu pertama ya internal kita. Internal. Kita tentunya berbenah diri bagaimana pengelolaan zakat itu bisa amanah, profesional, transparan, akuntabel sehingga gampang diakses oleh Iya. para agnia. Oh, berarti zakat yang disalurkan melalui Basnas itu betul-betul dikelola secara baik. Baik, gitu Sehingga ya. dengan demikian mereka lebih percaya. Yang kedua juga kita senantiasa bersosialisasi. Bagaimana sebenarnya manfaat-manfaat yang didapatkan ketika seseorang berzakat melalui lembaga resmi seperti Basnas. Itu kan kita ya salah satunya Jadi ingat zakat ya, jadi ingat Basnas. Kalau sumber dayanya kecil, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Palingnya sifatnya karitatif saja kan. Itu, ya. Ngasih hari ini, besoknya dia minta lagi. Itu. Tapi kalau sumber dayanya besar, bisa kita kelola Baik. sehingga bagaimana mengangkat Baik. level Iya. kesejahteraannya sehingga menjadi orang yang munfik atau muzaki tadi yang sudah dijelaskan. Baik, baik, baik. Nah, sayang sekali nih Kang Sigit, Kang Zaini usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Kang Sigit, Kang Zaini lain waktu, lain kesempatan. Mudah-mudahan targetnya tercapai nih. Siap. Ya. Amin, amin, Dan amin. mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan malam takbirannya ini tidak sampai larut malam gitu ya. Karena ini kan tujuannya untuk memperbaiki administrasi ya. Kang Sigit, sebelum saya tutup silakan closing statement. Pesannya apa untuk pemirsa di Baik, rumah? para pemirsa RCTV, dalam hal ini kegiatan zakat
di lingkungan Kabupaten Cirebon. Masyarakat bisa melalui UPZ yang ada di desa masing-masing. Juga kami membuka layanan via online, ada barcode-nya Basnas Kabupaten Cirebon. Juga kita ada layanan jemput zakat. Silahkan kepada para masyarakat yang sudah siap untuk mengeluarkan zakatnya juga bisa dilakukan hari ini, tidak harus nanti nunggu di malam Idul Fitri. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan rezeki oleh Allah SWT. Amin. Amin, amin. Silakan, Kang Sini, closing statement. Ya tentunya closing statementnya ya tadi, ingat zakat, ingat Basnas. Salurkan melalui lembaga-lembaga resmi, insya Allah Basnas Kabupaten Cirebon akan mengelolanya dengan amanah, Baik. transparan, dan akuntabel. Baik, terima kasih nih Kang Zeni, kemudian juga Kang Sigit sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.